Hai teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Di channel ini kita akan bareng-bareng ngebahas tentang seputar pendidikan, berbicara dan berbincang-bincang tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tips-tips dari pesan pendidikan. Ngomong-ngomong seputar era daring, aku pengen sedikit cerita sebelum memberikan tips ke kalian. Kondisi daring ini membuat banyak orang kewalahan, termasuk siswa dan juga mahasiswa. Bagaimana dong kita bisa ngatasin situasi-situasi seperti ini agar kita nggak gampang stres, nggak gampang frustasi. Untuk itu, di sini aku akan membagikan 4 tips sederhana bekal kita dalam menghadapi yang namanya sistem belajar daring di Indonesia. Tips yang pertama adalah dengan mandi pagi. Loh kak, apa hubungannya mandi pagi sama kuliah daring? Padahal kuliah daring kan nggak usah pergi ke kampus, nggak usah ketemu teman-teman, nggak usah ketemu ini itu. Ya emang betul, aku tidak nyalahin. Tetapi kalau kita mandi pagi untuk mengikuti pelajaran daring di rumah, itu lebih bagus. Karena apa? Karena mandi pagi itu memiliki segudang manfaat. Salah satunya dapat meningkatkan konsentrasi pikiran kita, juga membuat diri kita semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Gak pengen coba? Harus dijadiin kebiasaan ini, kebiasaan yang bagus. Nah, untuk tips yang kedua adalah dengan memilih tempat yang nyaman. Kalau aku boleh saran, sebaiknya kalian memilih tempat yang memiliki sirkulasi udara yang bagus dan memiliki pencahayaan yang bagus untuk mata. Bisa di kamar, di ruang tamu, atau di sembarang tempat, yang penting kalian nyaman belajar di situ. Meskipun kalian tidak punya ruangan khusus buat belajar ya. Siswa dan mahasiswa yang kreatif untuk tetap belajar dengan nyaman dan penuh semangat. Nah, untuk tips yang ketiga adalah dengan berusaha belajar dengan posisi duduk. Karena dengan kita duduk, kita akan udah siap. Kita udah siap untuk memulai pembelajaran. Kita udah siap untuk belajar. Kita udah siap untuk menerima pembelajaran dengan mudah. Kita akan lebih fokus dalam belajar. Jangan disepelein. Meskipun kalian sekarang kuliah atau belajarnya di rumah tanpa bertemu dosen, biasanya kan ada kuliah yang tidak mewajibkan mahasiswa atau siswanya untuk menghidupkan kamera. Artinya dia belajar bisa dengan rebahan, bisa sambil ketiduran malah, bisa sambil makan. Nah itu seperti kayak gimana gitu ya, kayak guru udah susah-susah nyiapin materi buat pembelajaran, tapi kitanya malah sepelein itu nggak baik ya teman-teman. Jangan ditiru, which is mungkin aku juga pernah kayak kalian, karena aku sama kalian kan manusia biasa yang penuh dengan banyak kemalasan yang ada di dalam diri kita gitu kan. Nah, untuk tips yang keempat, ini adalah tips yang paling aku rekomendasiin untuk ke kalian. Karena apa? Karena dengan kita menjaga jarak antara posisi diri kita dengan layar monitor. Nah, ini adalah tips yang paling penting untuk diterapin. Karena kita belajar kuliah online itu nggak hanya sejam dalam satu hari, tapi satu hari itu bisa sampai 5 atau 6 jam. Wah, itu sih kayak membuat mata itu pegel, lelah, dan semuanya itu kayak capek gitu. Kalau mata udah kayak berat, jarak idealnya antara diri kita dengan monitor itu adalah kira-kira 50-100 cm. Sehingga paparan dari sinar monitor itu ke mata kita nggak terlalu terkena begitu dalam gitu, agar mata itu tidak gampang lelah, agar mata tidak mudah sakit, agar kita juga tidak malas untuk buat belajar ya. Karena juga belum tahu sampai kapan ini akan berlanjut, apakah sampai semester depan atau enggak. Jadi kita harus bersiap-siap nih, kita harus jadiin kebiasaan baru ini untuk belajar dengan menggunakan teknologi yang nyaman, teknologi yang berfungsi dan berdaya guna tinggi. Nah, untuk itu teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa terus belajar, karena kita adalah generasi Indonesia, generasi milenial yang harus mampu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Oke, itu adalah 4 tips dari kakak. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you on next video dan sampai jumpa.